sama dengan 0. Jadi ada sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Tapi untuk struktur statis tak tentu, kita yang sebelumnya punya 3 persamaan yang equilibrium equation ini, kalau di struktur statis tak tentu kita punya lebih banyak yang tidak kita ketahui. Seperti kalau struktur yang warna pink di bawah ini, kita punya sigma persamaan fx yang tidak kita ketahui, nilainya berapa, fy juga tidak kita ketahui, fy di A, kemudian ada fy di C, dan fy di B, atau gaya vertikal di B, gaya vertikal di C, dan gaya vertikal di titik A, juga gaya horizontal di titik A. Jadi karena ada 4 yang tidak kita ketahui dan kita cuma punya 3 persamaan equilibrium, yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma vertikal sama dengan 0, maka dia disebut struktur statis tak tentu. Nah, jumlah tingkatan struktur statis tak tentu itu berbeda-beda. Kalau untuk kasus di bawah ini, yang seperti sebelumnya ini, itu dia memiliki tingkatan, yaitu tingkat 1, karena kita punya 4 yang tidak kita ketahui, 4 reaksi tidak kita ketahui, dan kita punya 3 persamaan equilibrium, sehingga 4 dikurangi 3 yaitu 1. Jadi tingkatan struktur statis tak tentunya adalah tingkat 1. Tapi kalau semisal di titik B ini kita ganti, misal kalian ganti dengan sendi gitu ya, ininya, kalian ganti dengan sendi untuk kalian ganti dengan sendi untuk perletakannya, maka di sini akan ada, kita tidak tahu gaya vertikal di B dan juga gaya horizontal, sehingga jumlah reaksi yang tidak kita ketahui ada 5. Sehingga kalau dikurangi dengan jumlah equilibrium yang kita tahu ada 3, maka jumlahnya 5 dikurangi 3 adalah 2, sehingga dia struktur statis tak tentu tingkat 2. Jadi itu adalah cara menentukan tingkatan dari struktur statis tak tentu. Gitu ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan untuk menentukan tingkatan struktur statis tak tentu sebelum saya lanjutkan? Belum ada? Oke. Kita lanjut ke metode slope deflection. Nah, slope deflection ini sendiri adalah suatu teknik klasik untuk menyelesaikan suatu struktur statis tak tentu. Nah, sekarang banyak software ya yang bisa kita gunakan, ada SAP, ada ITAPS gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan struktur statis tak tentu. Tapi kalau zaman dulu karena program belum ada, jadi kita menyelesaikannya dengan manual. Nah, slope deflection ini adalah salah satu cara atau teknik untuk menyelesaikan struktur statis tak tentu. Jadi dia berdasarkan dari joint rotation dan defleksi. Jadi nanti kita akan menggabungkan antara joint rotation, defleksi dengan menggunakan persamaan equilibrium. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh struktur statis tak tentu di depan di layar kalian itu ya, ada suatu struktur balok menerus dengan 3 bentang dan 4 perletakan. Jadi ada perletakan A, B, C, dan D. Dan kemudian ada 3 bentang, ada bentang AB, bentang BC, dan bentang CD. Kemudian bentang AB itu kita bebani dengan beban terbagi rata, begitu pula dengan beban CD, sedangkan bentang BC itu tidak kita bebani. Sehingga kalau kita melihat deflection shape-nya atau bagaimana dia berubah bentuk gitu ya, baloknya akibat beban itu adalah gambar yang di bawahnya. Nah, jadi akibat adanya beban, maka join-join ini, join A, join B, join C, dan join D itu berotasi, sehingga dia bisa membentuk defleksi. Nah, rotasinya ini adalah sesuai dengan arah bebannya. Jadi semisal untuk bentang AB, arah bebannya kan ke bawah, sehingga dia melendutnya adalah ke bawah seperti ini. Sehingga si titik A ini dia berotasi dari cara menentukan rotasi itu adalah dari bentangnya, bentang aslinya ke arah deflected shape-nya. Jadi untuk join A dia adalah berotasi searah dengan jarum jam. Sedangkan untuk join B dia berotasinya adalah berlawanan dengan jarum jam. Begitu pula dengan yang di C dan D. Untuk di B dan C karena dia tidak ada bebannya, jadi dia mengikuti dari samping-sampingnya. Jadi karena sampingnya melendut ke bawah, sehingga rotasinya di B ini karena dia tidak ada rotasi tambahan di sini, sehingga dia mengikuti rotasi yang sebelumnya, sehingga dia bagian bawahnya tertekan dan bagian atasnya tertarik, sehingga deflected shape-nya adalah seperti di depan.
Nah, untuk tanda sendiri, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk rotasi atau slope gitu ya, kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam, seperti di titik B ini, dia nilainya adalah positif. Sedangkan kalau dia searah dengan jarum jam, seperti di titik A, dia nilainya adalah negatif. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Jelas ya? Untuk perjanjian tanda, diingat-ingat, jadi nanti jangan sampai salah di perjanjian tandanya ketika kalian menghitung. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi untuk menyelesaikan struktur statis tak tentu dengan metode slope deflection ini, kita menyelesaikannya berdasarkan persamaan equilibrium. Nah, kita tahu tadi bahwa di titik A, B, C, dan D itu ada rotasi. Nah, kita juga tahu bahwa sigma momen di titik-titik yang ada perletakannya itu adalah nilainya sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan equilibrium momen di sini. Kita punya sigma momen di A sama dengan 0, sigma momen di B sama dengan 0, sigma momen di C sama dengan 0, dan sigma momen di D sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah kita split perletakan, ada 4 perletakan, kemudian ada 3 bentang. Bentang AB, bentang BC, dan bentang CD. Nah, untuk free body diagramnya kita bisa lihat di depan. Tadi kita pisah ya bentangnya. Kita tahu tadi persamaan equilibriumnya adalah sigma momen di A sama dengan 0, kemudian sigma momen di B juga sama dengan 0, sigma momen di C sama dengan 0, dan sigma momen di D itu juga sama dengan 0. Nah, karena jumlahnya di titik A, kita ambil di titik A dulu, di titik A sini ya, titik A ini, karena jumlahnya itu harus sama dengan 0, sehingga sigma momen di A yang ada di A hanya MAB saja. Karena adanya hanya MAB saja, maka MAB nilainya adalah sama dengan 0. Ya. Kemudian di B itu kita punya MBA dan MBC, itu kita jumlahkan nilainya adalah sama dengan 0. Begitu pula di titik C, itu MCB dan MCD, itu nilainya adalah sama dengan 0. Kemudian di D, kita cuma ada MDC saja, nilainya adalah sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini kenapa tandanya di sini berlawanan? Karena kita tahu bahwa sigma momen di sini itu nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga karena hanya ada MAB saja, ketika kita split, maka arahnya tandanya adalah dia berlawanan rotasinya atau momennya. Gitu ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan di free body diagram. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, langsung saya dipotong juga nggak masalah. Ya, jadi jangan sampai kalian nggak jelas di sini, nanti ke belakangnya ini akan dipakai terus. Jadi saya harap kalian bisa paham dulu di awal. Jadi kita akan agak pelan-pelan di awal supaya kalian paham dulu, nanti ke belakangnya lebih gampang. Gitu ya. Nah, karena kita sudah tahu persamaan equilibrium equation-nya dalam bentuk momen. Nah, tadi kan kita menggunakan slope deflection itu adalah joint rotation dan defleksi, sehingga kita harus mengubah dulu persamaan momen ini ke dalam bentuk joint rotation. Jadi kita ubah dulu dari persamaan momen yang sudah kita punya ini ke dalam bentuk joint rotation. Nah, bagaimana cara mencari joint rotation? Gitu ya. Cara mencari joint rotation itu ada berbagai macam cara sebenarnya. Sini saya meng-highlight 2 aja. Jadi bisa menggunakan metode unit load ataupun metode double integration. Double integration ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Slope, cara mencari slope-nya bagaimana dengan metode double integration. Jadi coba direview lagi materi mekanika bahan. Nah, sebagai contoh, ini misal saya punya suatu balok struktur statis tertentu dulu. Struktur statis tertentu, nah dia dikenai beban momen AB di titik A. Ya, saya menyebutnya momen AB. Dia bekerja di titik A. Nah, karena ada beban momen AB ini, kalau kita lihat, dia akan menekan bagian bawah. Jadi bawahnya ini akan tertekan. Dan bagian atasnya akan tertarik. Sehingga kita punya deflected shape atau deformed shape itu adalah seperti di sebelah kanan.
Jadi baloknya itu akan menunduk ke atas karena bagian bawahnya tertekan, bagian atasnya tertarik. Sehingga join A ini akan berotasi berlawanan dengan jarum jam, sedangkan join B ini akan berotasi searah dengan jarum jam. Gitu ya. Nah, kemudian berapa besarnya join rotation di A dan B akibat momen AB ini? Besarnya berapa? Kita cari dulu dengan metode unit load gitu ya. Dengan metode unit load, nah pertama karena kita awalnya cuma punya balok seperti ini, kemudian dibebani dengan AB, maka kita cari dulu join reaction-nya. Jadi kita bisa pakai misal sigma momen di B itu adalah sama dengan 0 gitu ya. B itu adalah sama dengan 0 sehingga RA ya, reaksi di A, reaksi vertikal di A, RAV dikalikan dengan jaraknya itu adalah L, kemudian dikurangi dengan MAB, itu nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga RAV itu adalah sama dengan MAB dikalikan dengan L, dibagi dengan L. Gitu ya. MAB dibagi dengan L. Begitu pula dengan yang di titik B, itu sigma momen di A, itu adalah sama dengan 0. Gitu ya. RAV, RBV, kemudian dikalikan dengan L, kemudian ditambah dengan MAB. Sama dengan 0. Sehingga RBV-nya itu adalah sama dengan minus MAB per L. Nah, kita sudah dapatkan reaksinya di sini. Berapa besarnya RAV dan berapa besarnya RBV. Kemudian setelah kita dapatkan reaksinya, nah kita coba kita potong sembarang tempat sejarah X dari A, kita harus mencari persamaan momennya dulu akibat dari MAB. Kita cari dulu persamaan momennya, maka kalau saya anggap di sini adalah MX, maka besarnya MX itu nilainya adalah sama dengan MAB per L, itu adalah RA, dikali dengan X jaraknya, kemudian dikurangi dengan MAB. Ya, karena arahnya berlawanan gitu ya, sehingga MX-nya adalah ini. Kalau kita sederhanakan, dia nilainya adalah sama dengan MAB kali X per L dikurangi dengan 1. Itu ya. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Permisi Bu. Ya, silakan. Bukan bertanya sih Bu, tapi apakah bisa sedikit dipelankan ya Bu? Karena cukup cepat ya. Iya, makanya itu. Kalau saya terlalu cepat, kalau saya ada yang tidak paham, langsung saya dipotong aja, Mas. Sampai mana tadi yang tertinggal? Maksudnya yang perlu saya ulang? Sebenarnya terkejar sih, cuman agak terlalu cepat saja Bu. Ya, supaya saya perlambat sedikit ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi ini berlaku untuk dari 0 sampai L, karena kan dari 0 sampai L dia tidak ada beban lain ya di sini, tapi nanti kalau misal kalian punya struktur dengan beban yang tidak hanya di satu sisi, misal di sini nanti ada beban terpusat, ada beban merata, ya kalian harus buat persamaan momennya sesuai dengan struktur beban yang bekerja di struktur kalian. Tapi untuk kasus ini dia berlaku dari 0 sampai L. Ini adalah persamaan momennya. Nah, kemudian karena kita menggunakan metode unit load, maka MAB yang tadi, beban yang tadi kita punya, itu kita ganti dengan beban unit satu satuan. Kita ganti dengan beban unit satu satuan, bekerjanya di titik yang sama, arahnya juga sama. Sehingga di sini, karena MAB ini kita ganti dengan satu satuan, maka kalau kita cari reaksinya dulu ya, sebelum kita cari persamaan momennya, kita cari reaksinya dulu. Berarti sigma momen di B itu adalah sama dengan 0, maka RAV dikalikan dengan L dikurangi dengan 1, itu adalah sama dengan 0, sehingga RAV-nya itu adalah 1 per L. Dan RBV-nya sama seperti tadi, dia hanya berganti tanda saja, sehingga dia adalah 1 per L. Jadi nilainya sama, hanya tandanya saja yang berubah. Nah, kemudian sama, kita potong di sembarang titik,
kita ingin mencari persamaan momennya, sehingga di sini saya beri tanda dengan M star X, jadi ini harusnya adalah M star X gitu ya. M star X gitu di sebelah sini. Itu nilainya adalah sama dengan RAV, reaksi vertikal di A, dikalikan dengan X, jaraknya ya, kemudian dikurangi dengan 1. 1 ini adalah beban satu satuan yang menggantikan AB tadi. Karena kita mengganti beban momen AB tadi dengan beban unit satu satuan di A. Ini juga berlaku untuk dari 0 sampai ke L. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan. Karena kita sudah dapat persamaan momen akibat beban yang bekerja, beban yang benar-benar bekerja yaitu MAB, dan beban unit satu satuan di A, jadi kita dapat dua-duanya ya, sudah kita dapat dua-duanya, maka kita bisa menghitung besaran joint rotation. Cara menghitung joint rotation itu adalah 1/EI dikalikan integral 0 sampai L, kemudian dikalikan MX, itu tadi adalah persamaan momen akibat, ini akibat beban MAB tadi ya, beban rotasi MAB itu. Sedangkan yang ini adalah akibat beban satu satuan. Akibat beban satu satuan. Gitu ya. Nah, gimana nanti kalau kalian punya semisal balok yang bebannya tidak beraturan. Jadi misal di sini ada beban merata, kemudian di sini ada beban terpusat. Nah, caranya adalah sama seperti ini, tapi batasan integralnya dipecah-pecah. Jadi misal ini adalah sampai L gitu ya. Ini adalah keseluruhannya adalah L, jadi ini adalah L per 2 dan ini adalah L per 2. Maka batasan integralnya ini adalah dari 0 sampai L per 2 untuk persamaan momen akibat beban merata, kemudian 0 lagi, dari L per 2 sampai L, itu adalah untuk yang akibat beban terpusat. Itu ya. Jadi kan kalian bisa buat persamaan momennya kalau semisal dipotong di sini, gitu ya. Itu adalah bagaimana kalau semisal kita punya beban yang berbeda-beda. Tapi untuk kasus ini, kasus yang kita ini kan bebannya hanya 1 MAB dan dari 0 sampai L persamaan momennya sama. Tapi kalau persamaan momennya berbeda-beda, nanti kita harus memecah-mecah integralnya. Misal dari 0 sampai L, dari 0 sampai L per 2, kemudian dari L per 2 sampai L. Nah, di sini kita punya lagi, ini ada E dan I. E itu adalah modulus elastisitas ya, ada di mekanika bahan. Kemudian I itu adalah momen inersia. Jadi kalau semisal nih kalian punya satu batang, dia L-nya sama, kemudian bahannya sama-sama dari beton, FC-nya sama, berarti kan E-nya sama, tapi satunya terbuat dari penampangnya adalah persegi, satunya penampangnya adalah bulat. Tentu saja nanti joint rotation-nya akan berbeda. Kalau disebutkan nanti di soal EI-nya konstan, itu berarti ya sama semua, berarti EI-nya tetap seperti ini. Tapi kalau semisal dua batang seperti ini, nanti ini semisal EI-nya adalah ini EI, ini adalah 2 EI, ya maka nanti 1/EI-nya ini harus dipecah, jadi nanti ditambahkan. Kalau seperti ini berarti 1/EI rumusnya ya, kalau untuk balok yang seperti ini, 1/EI dikalikan dari 0 sampai L per 2, itu persamaan, misal saya asumsikan dengan M1X dikalikan dengan M star 1X. Ini semisal adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2 gitu ya. Kemudian DX ditambah dengan 1/2EI, karena EI-nya berbeda ya, dari L per 2 sampai L, M2X ditambah dengan M2 star X dikalikan dengan X. Jadi ditambahkan.
Kalau semisal ada 2 seperti ini. Gitu ya. Nah, kembali ke soal yang tadi, maka slope deflection-nya itu kita tinggal masukkan saja 1/EI dari 0 sampai L, kemudian di sini kita punya persamaan MX-nya adalah MAB dikalikan dengan X per L dikurangi dengan 1, kemudian dikalikan dengan X per L dikurangi dengan 1, itu adalah M star X-nya, dx. Gitu ya. Nah, kemudian theta A-nya itu adalah MAB kali L per 3EI. Dia adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Kita lihat tadi arahnya dari deflected shape-nya ya, atau deformed shape-nya. Dia karena itu dia arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Sehingga nilainya adalah seharusnya negatif. Seperti itu. Oke, di sini dulu ada pertanyaan. Nggak ada. Oke. Nah, kita sudah punya tadi joint rotation di A. Jadi ini sudah cek, sudah selesai. Sekarang kita perlu cari joint rotation di B. Ini berapa? Nah, joint rotation di B-nya itu caranya sama. Joint rotation di B-nya caranya sama. Pertama kita cari dulu persamaan momen akibat beban MAB. Ini nilainya tadi sama seperti yang di awal, yaitu persamaan MX-nya adalah MAB kali X per L dikurangi dengan 1. Gitu ya. Jadi ini cara mencarinya sama, tadi kita cari reaksinya dulu, kemudian kita potong di sembarang tempat, kita dapatkan persamaan momennya panjangnya, jadi sepanjang 0 sampai L. Yang berbeda adalah karena kita mencari persamaan momen karena kita mencari joint rotation di B, maka di sini tadi beban unitnya untuk yang joint rotation di A, beban unitnya kita taruh di perletakan A atau di titik A. Sedangkan kalau kita mencari joint rotation di titik B, maka beban unit satu-satuannya kita taruh di titik B. Kita taruh di titik B, kita cari reaksinya dulu sama seperti tadi. Kita dapatkan bahwa reaksi vertikal di B itu adalah 1/L dan reaksi vertikal di A itu adalah sama dengan minus 1/L gitu ya, atau arahnya adalah ke bawah, sehingga bisa kita cari berapa besarnya M star X-nya. M star X-nya adalah sama dengan minus X per L. Jadi 1/L dikalikan dengan panjangnya ini adalah X. Jadi M star X-nya atau beban atau persamaan momen akibat beban unit satu-satuan di titik B itu adalah besarnya sama dengan minus X per L. Jadi bedanya adalah dari yang tadi kalau kita mencari joint rotation di A, maka beban satu-satuannya kita taruh di A. Tapi kalau kita mencari joint rotation di B, maka beban satu-satuannya saya taruh di titik B. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, sama caranya menghitung joint rotation di B, yaitu nilainya adalah 1/EI integral 0 sampai L. Jadi dari 0 sampai L, karena persamaan momen kita dari 0 sampai L, sehingga batasan integralnya adalah 0 sampai L. Kemudian MX itu adalah persamaan momen akibat beban MAB, beban momen MAB di titik A. Kemudian ini adalah M star X, itu besarnya adalah minus X per L. Itu adalah persamaan momen akibat beban satu-satuan di titik B. Beban rotasi satu-satuan di titik B. Sehingga theta B-nya itu adalah sama dengan MAB kali L per 6EI, dia searah dengan jarum jam. Kalau kita melihat dari deflected shape-nya. Kita dapatkan sudah joint rotation di titik A dan joint rotation di titik B. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Oke. Nah,
Selain metode unit load, kita punya metode double integration. Ini sama seperti yang kemarin pertemuan pertama atau di mekanika bahan kalian juga sudah dapat. Ini adalah kita mencari dulu persamaan momennya. Jadi mx-nya berapa, itu adalah MAB dikalikan dengan L kali X dikurangi dengan MAB, kita dapat persamaan momennya itu adalah sama dengan MAB kali X per L dikurangi dengan 1. Nah, itu adalah persamaan momennya. Nah, karena dia double integration, ya kita integralkan gitu ya, 2 kali, sehingga integral yang pertama itu kita dapat sama dengan MAB kali X kuadrat per 2L, dikurangi dengan MAB kali X, ditambah dengan konstanta 1. Kemudian yang kedua, kita integralkan sekali lagi, dia adalah MAB kali X pangkat 3 per 6L, dikurangi dengan MAB kali X kuadrat per 2, tambah C1X, tambah C2. Boundary condition-nya karena kita punya di sini adalah sendi dan roll, gitu ya. Sendi dan roll, sehingga deformasi di titik A pada saat X-nya sama dengan 0, dan deformasi di titik B pada saat X-nya sama dengan L, itu nilainya adalah sama dengan 0. Defleksinya. Sehingga karena kita tahu defleksinya adalah sama dengan 0, kita masukkan untuk mencari konstantanya. Gitu ya. Ini adalah sama dengan 0 gitu ya. MAB kali 0 pangkat 3, itu kemudian pada saat X-nya adalah sama dengan 0, dia adalah sama dengan 0 gitu ya, sehingga C2-nya adalah sama dengan 0. Kemudian C1-nya kita masukkan juga pada saat X-nya adalah sama dengan L, maka C1-nya kita dapat sama dengan minus MAB kali L per 6, ditambah dengan MAB kali L per 2, sama dengan MAB kali L per 3. Itu adalah C1-nya. Nah, untuk mencari joint rotation, rotation-nya adalah theta A sama dengan dV per dx, itu adalah sama dengan 1 per EI, dikalikan dengan MAB, kalikan 0, L-nya adalah 0 ya, kuadrat per 2L, kemudian MAB kalikan 0, terus tambah MAB L per 3, dia adalah MAB L per 3 EI. Dia berlawanan arah dengan jarum jam karena positif. Kemudian slope di B, itu adalah X-nya adalah sama dengan L, kita masukkan L kuadrat di sini, kemudian L-nya juga kita masukkan, maka kita dapatkan joint rotation di B nilainya adalah sama dengan minus MAB kali L per 6 EI. Karena nilainya adalah negatif, maka dia searah dengan jarum jam. Jadi nilainya sama ya, tadi kita dapatkan dengan slope deflection, itu nilainya adalah theta di B-nya adalah MAB kali L per 6 EI, kemudian yang di titik A itu adalah sama dengan MAB kali L per 3 EI. Jadi mau kalian pakai double integration atau mau kalian pakai slope metode unit load, nilai slope-nya atau nilai joint rotation-nya itu harus sama. Perbedaannya di sini kalau semisal kalian menggunakan metode unit load, kalian harus memperkirakan kira-kira slope-nya ini tandanya negatif atau positif berdasarkan deflected shape atau deformed shape-nya. Sedangkan kalau semisal menggunakan metode double integration, kita sudah langsung dapatkan tandanya. Jadi di sini tandanya positif ya dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini tandanya negatif ya berarti dia searah dengan jarum jam. Gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Mungkin udah cukup jelas Bu, cuman kayak masih butuh kayak awal-awal dicontoh soalnya. Oke. Saya ada recording untuk penjelasan ini. Apa perlu saya bagi? Apa perlu saya upload di Classroom? Oh, boleh Bu. Boleh Bu. Ya, saya ada recording, jadi kalian bisa review lagi ya. Saya ada recordingnya untuk ini, nanti saya upload di Classroom dulu, nanti supaya kalian bisa ini dulu. Jadi sebelum kita lanjut, at least kalian harus mantep ini dulu. Jadi nanti setelah ini saya upload recordingnya, kalian bisa ulangi lagi, kalian masih punya waktu ya, sebelum mungkin kalian kuliah selanjutnya gitu. Kalian bisa
dengarkan lagi, mungkin ada bagian-bagian yang tadi saya terlalu cepat atau kalian miss gitu ya. Jadi bisa kalian dengarkan lagi sehingga nanti untuk yang joint rotation ini kalian sudah mantap dulu sebelum saya masuk ke persamaannya. Jadi ini untuk mencari joint rotation dulu. Setelah kita nyari joint rotation, kita masuk ke persamaan slope diffraction-nya. Jadi kita akan membuat joint rotation ini ke dalam suatu persamaan sehingga nanti bisa kita selesaikan untuk menyelesaikan struktur statis tertentu. Gitu ya. Jadi di awal ini kita pelan-pelan dulu. Jadi supaya kalian nggak miss. Nanti kalau kalian miss di sini, nanti ke belakangnya repot. Gitu ya. Jadi nanti saya upload ya untuk recordingnya ya, untuk penjelasannya. Nanti kalau semisal ada yang tidak dipahami, nanti bisa ditanyakan. Nanti saya buat forum diskusi juga di Classroom, silahkan bisa dipakai forum diskusinya, atau bisa langsung directly WA ke saya, kalau semisal ada yang tidak jelas, silahkan. Gitu ya. Ya. Untuk PPT-nya tadi apakah bukan di kita atau? Iya, nanti PPT recording nanti saya kasih ya. Nanti saya upload di Classroom ya. Jadi kalian bisa ulang lagi. Setelah ini insya Allah langsung saya upload di Classroom. Mungkin agak butuh waktu untuk videonya karena size-nya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Mungkin kalau sekarang mungkin kalian belum ada karena kalian perlu ulang lagi. Saya tahu kalian perlu dengarkan lagi. Kalian perlu tulis-tulis sendiri gitu ya, memahami dulu, oh ini saya nggak pahamnya di sini, oh ini kenapa bisa seperti ini gitu ya. Tuh. Oke? Ya, setelah ini saya upload ya materinya supaya kalian bisa ulangi untuk pelajari lebih lanjut. Absennya sudah semua, ada yang kesulitan absen? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, setelah ini materinya akan saya upload di Classroom beserta recordingnya. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.